Om Swastiastu, Pak Komang. Semoga Pak Komang selalu sehat dan rahayu. Salam sejahtera buat kita semua, Pak Mang. Nah, niki mungkin Titiang mohon izin untuk menjelaskan tentang perencanaan Pak Komang akan membangun rumah di area yang waktu ini Titiang kunjungi. Nggih. Nah, pertama Pak Mang, yang jelaskan di sini letak geografis terlebih dahulu nggih. Nah, niki karena wilayah Bali Utara ya, jadi agak berbeda kedek. Titiang menjelaskan agak gimana ya. Nah, jadi masih menyesuaikan nggih. Oke, pertama Titiang datang dari timur kemarin nggih. Nah, niki jalannya melintang dari timur ke barat, sementara niki adalah utara nasional ya, niki utara nasional, niki selatan nasional. Jadi utara niki di Klotgan, sementara niki Kajo nggih gunung. Nah, seperti niki. Nah, posisi tanah Pak Komang niki di dajan jalan dadosna atau selatan jalan ya kalau nasionalnya. Posisinya atau letak secara keseluruhan tanah Pak Komang itu terasiring meninggi, dia meninggi ke menek kelon dadosna niki tinggi sekali yang di sini areanya. Sementara jalan ini jauh di bawah seperti niki. Letak geografis memang ya. Seperti niki. Pertama niki pis atau wajah rumah Pak Komang secara keseluruhan kalau memang rampung dibangun secara apa ya, serentak nantinya seperti niki. Nah, jadi di atas trotoar niki Pak Komang kan sudah membeton niki di sini atau membuat drainase, katakanlah drainasenya ketutup jadi trotoar nggih. Nah, niki drainasenya, gotnya. Oke, mundur sekarang dari got ke tanah Pak Komang seperti niki. Niki ujung timur. Kalau di tembok seperti niki jadi tampilannya. Pisnya tampak depan. Nah, mengenai pembagian sekarang, pembagian apa ya, pintu masuk katakanlah. Di sini Titiang buatkan dua, satu grase, yang kedua memang akses kita sehari-hari niki bisa. Nah, niki kalau kita lihat pembagiannya sekarang, kita sebut saja juknis ya, petunjuk teknis mengenai tata letak menentukan pintu masuk pekarangan rumah. Nah, niki Titiang sudah buatkan juknis, tentu juknis niki pun mengacu kepada apa ya, Asto Kosalo Kosali. Nah, niki jadi ada warna merah, hijau, kuning. Nah, jadi sepanjang pekarangan Pak Komang niki kita ukur nggih. Berapa ukurnya niki? Sesuai dengan kita ukur di lapangan. Dari ujung timur sampai ujung barat niki lebarnya 16 meter nggih. Nah, niki 16 meter, sementara masih sisa gangnya niki lagi berapa niki nggih? Lagi 1 meter. Jadi 17 totalnya Pak Mang. Untuk pekarangannya 16 saja ya. 16 ini kita bagi semelan sekarang, dibagi semelan 1 2 3 4 5 6 7 8 semelan ya, semelan. Nah, jadi untuk grase di sisi kauh Pak Mang. Nah, niki ada zona hijau juga sudah masuk nggih Pak Mang sudah. Sementara untuk angkul-angkulnya niki sudah juga mulai di zona hijau. Nah, seperti niki. Karena hijau niki disarankan. Nah, jadi ketika kita ikuti template ini, rujuk ini, maka tampilan rumah kita akan terlihat lebih cantik Pak Mang. Itu pertama. Yang kedua secara estetika cantik, yang kemudian yang selanjutnya nike jadi efektif seperti nike nggih. Nah, nike mengenai pis wajah. Nah, kemudian untuk angkul-angkul niki tentu fungsinya niki selain etika ya atau estetika ya. Jadi next nanti keseharian niki bisa lewat sini nggih. Bisa juga lewat sini. Nah, niki untuk mobil gimana? Nah, seperti itu. Mengenai lebar garase sampun sesuai dengan apa ya, standarisasi ya. Jadi manuver mobil itu enak, gampang. Apalagi niki jalan besar ya 10 meteran niki. Nah, seperti itu jalan utamanya. Enak niki.
Sementara untuk levelnya ketinggian niki, jadi yang pikir dengan ketinggian nike yang sudah ada di kenyataan nike sepertinya harus kita turunkan lagi sedikit saja Pak Bang ya, agar tidak terlalu nunggah niki menek kajo. Nah, seperti nike. Oke, mengenai pasan sampun, kemudian tiang akan masuk di apa ya, menjelaskan niki masuk sekarang di angkul-angkul katakanlah nggih. Oke, kita masuk. Nanti kita dihadapkan iki dengan teras ya, teras rumah utama. Di depan rumah utama niki ada landscape gede Pak Mang. Nah, niki ada lampu taman, ada landscape seperti niki. Nah, kemudian ketika rumah ini nanti, rumah utama niki dibangun kedua-duanya, lantai 1 dan lantai 2 ya. Jadi di sini tampilannya. Begini tampilnya Pak Bang ya, seperti niki. Nah, pertama yang menjelaskan terlebih dahulu garase Pak Mang. Nah, niki garasenya tentu memuat satu mobil. Kalau dipaksakan 2 mobil bisa. Namun motornya kita harus geser seperti niki. Jadi tidak masalah niki nggih. Dengan konsep atap apa namanya niki nggih. Dak. Nah, seperti niki. Terus di dajan garase niki ada toilet eksternal Pak Mang. Nah, niki yang dia maksudkan. Toilet eksternal, jadi toilet eksternal niki memang peruntukan umum dan sehari-hari juga nggih. Jadi ada 2 ruang toilet niki, 2 ruang toilet, 1 kloset jongkok 1 nggih. Niki kloset duduk ya, kloset duduk 1. Mungkin niki kloset jongkok 1 karena niki biar gak apa ya, antre nanti. Jadi efektifnya tuh atau idealnya ke 2 ini, 2 apa namanya nih ke 2 toilet. Niki seperti ke 2 toilet. Sementara di samping ruang toilet niki karena kebutuhan ibu-ibu ya. Jadi kita harus punya tempat cuci jemur. Nah, niki tempat cuci jemur. Itu toiletnya nggih. Jadi kalau dari luar niki Pak Mang, dari luar ya katakanlah tidak terlihat apa ya, tidak terlihat jorok seperti ini karena satu dari dapur niki kita sudah batasi, dari akses utama juga kita sudah batas dengan temboknya cantik seperti ini nggih. Sedikit cantik temboknya. Seperti ini untuk toiletnya Pak Mang. Sementara dajan toilet terus niki dapur ya agak paling tiang dapur. Nah, niki di dapur konsep dapur niki adalah welcome Pak Mang. Nah, jadi untuk ruang makan niki welcome terbuka. Sementara untuk masak niki bisa di dalam. Seperti niki ya. Di dalam ada kompor, ada wastafel. Nah, dari sini kelihatan nggih. Nah, seperti itu Pak Mang. Ada tempat piring dan lain sebagainya. Sementara satu lagi niki di belakang ada gudang Pak Mang. Nanti ibu-ibu banyak punya barang, kita harus menyediakan niki nggih. Menyediakan gudang di sini tempatnya. Oke, seperti niki. Nah, kemudian di dangin dapur niki ada akses menuju naik ke Merajan, menek Kajo. Kalau Bali utaranya menek Kajo Pak Mang, saya jelaskan menek Kajo terlebih dahulu. Nah, niki ke Merajan tinggi niki nggih Pak Mang nggih. Jadi Merajan niki Majangkauh. Betul nggih Majangkauh. Nah, niki tampil Merajan kan di sini masih ada lahan yang harus didaftarkan seperti itu. Jadi untuk perajaannya nih ke standar Pak Mang. Ada Padmo, ada Kemulan, ada Penglurah, Taksu dan Piasan seperti ini tampilannya. Oke. Nah, kemudian antara Merajan dengan rumah utama niki karena level rumah utama niki di bawah nggih. Jadi lantai 2 hampir setara dia jadinya. Nah, seperti niki. Kita bisa dari level ini naik ke lantai 2. Jadi memang khusus untuk sampai mencapai level lantai 2 nih. Jadi karena tidak ada tangga turun di sini, di dalam di interior ini tidak ada tangga khusus dia. Nah, seperti itu Pak Mang ya. Nah, sekarang Titiang akan menjelaskan dari atas ke mantan ketika kita masuk di sini ya. Jadi seperti apa ya? Seperti rumah lantai 1 lah dari sini nggih, karena aksesnya memang masuk ke sini pada umumnya seperti ini. Seperti itu. Titiang akan jelaskan sekarang mengenai
tata ruang untuk lantai 2 Pak Mang ya. Tata ruang untuk lantai 2 sementara. Jadi Titiang harus mengklus terlebih dahulu niki apa namanya, atap katakanlah. Nah niki atap kita close, kemudian talang Titiang close nggih, karena banyak niki apa yang harus Titiang close niki, atap kemudian talang. Tiang cari talang sekarang. Talang, plafon juga Titiang harus close. Talang. Nah niki talang ya. Oke, sekarang terlihat di dalam kamar. Ketika kita masuk di sini Pak Mang, masuk ya dari lantai niki, nah, ada 2 unag ya. Nah di sini ada teras tempat santai juga bisa. Di sini ada space Pak Mang. Nah niki space-nya dari merajaan, tidak atap temboknya ya. Kemudian capnya juga tidak jatuh ke merajaan, cukup di sini saja. Nah untuk lantainya niki sudah ada perbedaan di levelnya niki, biar air cucur enggak ke sini seperti niki. Jadi di sini bisa santai. Oke, nah oke, kita akan masuk sekarang. Yang menjelaskan dari ini. Terdiri dari 2 kamar tidur Pak Mang. 2 kamar tidur, tapi dua-duanya ada toiletnya Pak Mang. Nah kenapa di sini ada toiletnya? Mengingat toilet eksternal niki jauh di sini Pak Mang. Nah niki jauh turunnya. Jadi di sini kecil kemungkinannya kita membuat toilet. Sangat kecil karena di sini ada dapur seperti itu. Sehingga toilet niki di atas kita buat toilet. Terdiri dari 2 ruang tidur. Nah niki ruang tidur pertama, ruang tidur kedua. Sama-sama ini nih lebar ya. Berapa lebarnya mungkin Pak Mang menanyakan, nanti masalah ukur itu akan tampil di gambar kerja Pak Mang. 383 Pak Mang dikali 381, hampir ngotak ya. 383, 3 meter 83 cm kali 381. Nah niki ada toiletnya. Nah seperti itu. Oke, akan Titiang geser sedikit niki. Jadi dari ruang tamu, maaf ya. Dari ruang tamu kita masuk ke ruang tidur. Nah niki anggaplah ruang keluarga nih, bukan ruang tamu ya. Nah seperti niki kita masuk ke ruang tidur. Dari ruang tidur niki kita masuk ke toilet. Nah di sini untuk wardrobe. Jadi tempat apa ya, pakaian di sini bisa. Oke. Kemudian di toilet niki juga ada wastafel, kloset duduk, shower seperti ini khususnya. Sama dengan kamar yang niki juga ya. Lebarnya sama, toiletnya sama, konsepnya sama. Nah kemudian di ruang keluarga niki lumayan luas juga. Bisa nonton TV, kemudian ada sofa seperti ini Pak Mang ya untuk lantai 2. Kemudian kalau kita pesu cloud, nah niki cloud utara berarti ya. Ini di teras. Nah niki terasnya Pak Mang. Jadi kita bisa nyantai di sini ya. Jadi mobil banyak warawiri di sini terlihat, pemandangan yang indah itu terlihat seperti ini untuk lantai 2 Pak Mang. Baiklah Pak Mang, yang akan turun sekarang menjelaskan. Jadi untuk lantai 1 Titiang jelaskan. Jadi lantai 2 ini Titiang close kemantan. Masalah Pak Mang nanti mau membangun yang mana saja atau sampai di lantai 1 misalnya, tidak masalah, itu soal teknis kemantan Nanti kalau dilanjutkan misalnya ke lantai 2 seperti inilah tampilannya nanti. Nah seperti ini Jadi yang akan mengklus terlebih dahulu niki dak juga lantai ya. Tapi yang tiang harus close niki lantai biar kelihatan ya. Kemudian sudah apa namanya, nah niki satu properti sudah ring plafon. Nah, biar nampak
plafon lantai 1 di tiang tutup. Mana plafon lantai 1? Oke. 1 plafon. Nah niki masih nyari-nyari nggih Pamang karena terlalu banyak layar-layar niki. Jadi agak susah nggih. 1 plafon belum ketemu nggih, dan skip 1 plafon. Nah niki dia. Nah sekarang terlihat nggih Pak Mang ya. Nah seperti niki Pak Mang. Untuk tata ruang lantai 1. Oke. Mungkin Titiang jelaskan dari depan. Nah niki kan teras Pak Mang. Teras niki jadi bisa nyantai di sini nggih. Menikmati landscape di sini bisa. Atau kalau ada tamu kita bisa duduk di sini tidak masalah juga nggih Pak Mang. Oke, kita masuk sekarang. Kita masuk ke dalam. Jadi yang menjelaskan dari atas niki mungkin. Nah, niki kita ketemu ruang keluarga Pak Mang. Oke, niki ruang keluarga nggih. Nah, jadi di ruang keluarga ini kita bisa masuk ke masing-masing kamar Pak Mang. Terdiri dari 4 kamar sesuai dengan arahan atau permintaan Pak Mang. 1, 2, 3, 4. Nah, pintu masuknya dari kauh 2. Nah, niki Pak Mang. Tapi tidak ada toiletnya nggih. Nah, cuman konsekuensinya agak kecil di sini dikit kamarnya. Nah, kalau Titiang ukur sekarang Pak Mang nanyakan berapa ukuran kamarnya. Jadi untuk master room katakanlah Pak Mang ya, master roomnya ini 381. Betul 381 Pak Mang. Nah niki kalau Tiang ukur nggih dalam ya, bukan luar ya. Niki angka 381 nggih. Sementara untuk lebarnya niki 383. 381 kali 383, hampir ngotak juga. Nah seperti itu. Nah kemudian untuk yang kamar niki lebarnya 383, lebarnya sama, cuman panjangnya agak karena kurang 1 meter nggih. 281, lagi 1 meter kurang. Kenapa kurang? Karena harus ada akses masuk ke kamar yang niki. Nah seperti itu. Salah satunya pasti kurang dia. Untuk akses pintu masuk ke sini Pak Mang. Nah, seperti itu ya. Jadi 381 kali 383 hampir ngotak. Sementara ini 383 kali 281. Lagi 1 meter lebih kecil nggih. Nah, seperti inilah tata ruang untuk lantai 1. Nah, kemudian di lantai 1 ini kita bisa keluar juga ke barat. Niki. Nggih. Kita bisa keluar ke barat, warawiri di sini. Nah, nanti dekat ke dapur, dekat naik ke Merajaan nanti dekat juga. Semuanya dekat aksesnya. Nanti lebih banyak aktivitasnya di sini di warawiri. Nah, seperti ini Mang ya. Nah, sekarang sudah untuk lantai 1. Nah, di awal ditiangkan cerita soal membuat toilet eksternal di sini. Di bawah tangga bisa difungsikan Pak Mang, seperti ini. Tapi setelah dipikir-pikir Pak Mang, kita tidak cukup untuk membuat toilet saja. Ternyata kita membutuhkan ruang cuci jemur. Nah seperti ini nanti itu tidak kebagian, malah nanti jemurannya ibu-ibu nanti di halaman, gak enak juga ya. Jadi kita harus buatkan tempat khusus Pak Mang di sini. Di sini khusus dia tempatnya. Jadi rapi nggih. Nah seperti ini rapi. Nah kalau di sini kita buat di bawah tangan ini tanggung, kita hanya bisa membuat satu toilet saja. Nah di sini 1 toilet saja. Nah kemudian nanti karena kita di sini sering makan ya tentu agak terganggu baik dari segi pandangan maupun aktivitas nanti. Nah, agak terganggu dia. Ya, nah, seperti itu sehingga toilet itu yang pindahkan ke sini. Di natah. Nah, seperti itu nggih. Nah, jadi di sini batal buat toilet menurut Titiang Pak Mang. Karena kebutuhannya bukan toilet saja. Ada cuci dan jemur.
Nah, jadi untuk usus jemur ya tentu di sini sama sekali tidak ada sinar nantinya. Sinar matahari tidak ada ya. Nah, lagi pula niki nanti kita makan di sini seperti ini ke tempat makannya di sini, jadi agak terganggu lah. Biarkan di sini lapang Pak Mang ya. Nah, seperti ini ke. Mungkin bisa salah satunya kita pakai apa ya, tempat gudang lah nanti. Nah, seperti ini ke. Next lah Pak Mang. Seperti ini Pak Mang bisa Titiang sampaikan mengenai konsep tata ruang rumah Pak Komang secara keseluruhan nantinya. Nah, jika nanti Pak Mang, nah istilahnya ya Titiang coba jelaskan lagi sedikit. Seandainya Pak Komang bertahap konsepnya membangun, nah niki Titiang hilangkan dulu untuk batu alamnya nggih. Nah, seperti niki Pak Mang. Atau Titiang tampilkan lantai 2, lantainya saja nggih. 2 lantai biar terlihat rapi di atasnya. 2 lantai. Untuk lantainya masih dia nyari-nyari niki. Nah niki. Nah niki anggap saja seperti niki Pak Mang. Nanti membangun di lantai 1 kan seperti ini tampilannya nanti. Tentu harus, kalau untuk jangka panjang tentu harus ini apa namanya nih, ke perencanaannya matang nih, ke strukturnya juga harus lantai 2 Pak Mang. Nah, seperti ini ke ya. Nah, kita buat aja seperti ini nanti dulu. Kalau bertahap konsep membangun, tapi konstruksinya tetap lantai 2. Nah, jadi bagaimana nanti tampilannya ketika hanya membangun lantai 1? Cantik juga Pak Mang. Nah, seperti ini cantik juga kelihatannya, tidak ada istilah nungkak nih. Tidak ada istilah nungkak. Nah, seperti ini dibiarkan seperti ini tidak apa-apa. Nah, toh juga nanti tempat di atas ini kita bisa fungsikan Pak Mang. Untuk apa gitu misalnya ya, bisa kita fungsikan untuk mencapai niki di lantai 2 niki dari sini, dari merajaan niki. Nah, seperti ini niki bisa difungsikan untuk apa aja dulu. Itu cara konsepnya Pak Mang ya. Nggak apa-apa, ini aja dibangun dulu lantai 1. Untuk lantai 2-nya bisa bertahap. Seperti itu Pak Mang, tata ruang terletak bangunan Pak Mang secara keseluruhan. Untuk membangunnya nike nanti mau dilanjutkan ke lantai 2 itu adalah soal teknis kemantan Pak Mang. Nah, yang tampilkan kembali bagaimana tampilan secara keseluruhan rumah Pak Mang ketika sudah rampung nanti 100% Pak Mang. Nah, jadi menurut Titiang sampun niki layak ya, layak sesuai dengan lokasi yang ada, sudah maksimal lah seperti ke yang hilangkan gini dumen. Nah, biar santai ya. Nah, seperti ini Pak Mang tampilan secara keseluruhan rumah Pak Komang. Oke, niki tampak apa namanya ya, tampak cloud. Oke, tampak cloud. Niki tampak kauh. Niki akses Pak Komang menuju ke tanah di belakang ya. Ki kan kebun Pak Komang niki. Nah, seperti ke. Oke, kita berdiri di kebun sekarang di ketinggian. Inilah tampilannya nanti. Nah, merajaannya Pak Komang ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini tentu pemandangannya bagus nanti. Nah, seperti ini tetangga niki sudah. Seperti ini Pak Mang. Kalau malamnya asik niki, terlihat sesuai dengan foto atau gambar yang tiang kirim yang sudah di render, yang ada lampunya nih. Niki kan nanti seperti niki ada sinar turun. Nah, seperti niki ada sinar. Kemudian di sini ada sinar. Semua ada lampu itu bagus Pak Mang. Juga di tembok niki. Tembok pagar niki kan semua ada lampu di pilar-pilar niki. Nah, pilar. Kalau ditang close sekarang landscape-nya nggih. Nah, landscape-nya seperti apa tampilan tembok pagar Pak Komang. Nah, niki tampilnya. Kalau tanpa landscape Pak Mang. Nah, jadi ada terbukanya, ada apa ya? Tralisnya di sini. Nah, seperti ini ada tralis. Tanpa landscape juga bagus, dengan landscape
tambah bagus seperti ini ke Pak Mang ya. Nah, seperti ini jadinya. Begitu Pak Mang bisa Tidang sampaikan mengenai tata ruang, tata letak bangunan. Nanti ketika ini sudah fix menurut Pak Komang, nanti akan Tidang lanjutkan dengan gambar kerja. Nah, di gambar kerja itu nanti akan muncul ukuran-ukuran di setiap item bangunan, di setiap item semua ya. Nanti kalau tukangnya mengerjakan, Tidang siap memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada tukang bagian-bagian mana yang tidak dipahami. Yang siap mendampingi proses pengerjaan ini dari nol sampai selesai Pak Komang. Baik Pak Komang, semoga saja penjelasan yang bermanfaat. Semoga apa yang Pak Komang rencanakan bisa gelis terrealisasi. Rahayu Pak Mang, sinap Tidang dengan Promo Santi, Om Santi 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 Om.